Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan ANOVA One Way. Di sini kita beranggotakan 7 orang, yang dimana ada saya, itu Ataman Dafar Ramadan, terus ada teman saya, itu ada teman-teman saya, itu ada Citra Dewi Besari, ada Dias Restu ini, ada Fadil Rahman, ada Hasbi Abizar, terus ada Khairulman Hadawul Hadi, dan yang terakhir itu ada Syamsul Kamil. Nah, di sini saya akan menjelaskan ANOVA, yang dimana itu saya akan menjelaskan definisinya, fungsi dan jenis datanya. Dari yang bisa dilihat dari PPT ini, ANOVA itu dengan definisi uji perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari 2 kelompok. Nah, sebenarnya ANOVA itu ada, setahu saya, ANOVA itu ada ANOVA One Way yang saat ini saya jelaskan, dan ANOVA Two Way yang berbeda dari yang saya jelaskan itu. Nah, di ANOVA One Way ini ada fungsinya, yaitu metode statistik untuk menguji perbedaan rata-rata data dari 3 kelompok atau lebih. Yang dimana jenis datanya itu ada variabel bebas, ada variabel terikat. Yang dimana variabel bebas itu ada nominal atau ordinal. Sedangkan dengan variabel terikat itu ada interval dan rasio. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, yang slide selanjutnya adalah syarat penggunaan ANOVA. Sebelum kita menggunakan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya hasil analisisnya ini valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang pertama ada normalitas data. Distribusi data harus berdistribusi normal. Tipsnya itu perbanyak jumlah sampel di setiap kelompok agar data mendekati distribusi normal. Yang kedua, kesamaan variansi atau homogenitas. Setiap kelompok harus memiliki variansi yang sama atau homogen. Jika jumlah sampel tiap kelompok sama, syarat ini dapat diabaikan. Yang ketiga, pengamatan bebas atau independen. Sampel diambil secara acak atau random dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Hal ini dikarenakan untuk memastikan bahwa hasil dari satu kelompok tidak bias karena dipengaruhi oleh kelompok lain. ANOVA paling akurat ketika jumlah sampel di setiap kelompok sama. Yang selanjutnya, hipotesis dalam ANOVA. Slide ini membahas tentang hipotesis yang digunakan dalam uji ANOVA. Ada 2 hipotesis yang perlu kita pahami, yaitu H0 dan H1 atau hipotesis alternatif. Nah, H0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan di antara semua kelompok yang diuji. Secara matematis ditulis mu0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 dan seterusnya sampai mu ke sekian. Artinya semua kelompok dianggap berasal dari populasi dengan rata-rata yang sama. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1. H1 menyatakan sebaliknya, yaitu minimal ada satu pasang kelompok yang rata-ratanya berbeda secara signifikan. Ditulis sebagai minimal mu i tidak sama dengan mu j, artinya cukup satu kelompok saja yang berbeda dari yang lain. Itu sudah membuat H1 ini benar. Jadi nanti hasil uji ANOVA inilah yang akan menentukan apakah kita menerima H0 yang berarti semua kelompok setara, atau menolak H0 dan menerima H1 yang berarti ada perbedaan yang bermakna di antara kelompok-kelompok tersebut. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada konsep dasar apa yang dihitung. Ada total variasi sama dengan variasi antar kelompok ditambah variasi dalam kelompok. Jadi, apa sih variasi antar kelompok itu? Jadi, mengukur seberapa berbeda rata-rata tiap kelompok dari rata-rata keseluruhan. Jika JKA besar, ada perbedaan nyata antar kelompok. Nah, untuk variasi dalam kelompok atau JKD, itu mengukur variasi yang ada di dalam masing-masing kelompok. JKD tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Jadi, jika JKA antar kelompok jauh lebih besar dari JKD dalam kelompok,
ada perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok tersebut. Selanjutnya, rumus-rumus yang digunakan. Jadi, JKA antar kelompok itu total per kelompok ya, total semua, N itu sampel kelompok atau N total sampel, itu JKA sigma T kuadrat per N dikurang G kuadrat per N. Nah, kalau JKT total itu, JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurang G kuadrat per M, atau JKT itu JKA plus JKD, jumlah kuadrat seluruh penyimpanan data dari rata-rata total. Nah, untuk rumus JKD dalam kelompok, itu JKD itu sama dengan JKT dikurang JKA, yaitu jumlah variasi yang ada di dalam setiap kelompok. F hitung sama dengan RKA per RKD. RKA itu JKA dibagi DF JKA. Kalau RKD itu JKD dibagi DF JKD. Nah, keterangannya T itu total nilai masing-masing kelompok, G itu total nilai keseluruhan data, N jumlah sampel per kelompok, dan N jumlah sampel keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana caranya menghitung nilai F pada uji ANOVA. Poin pertama di atas ada derajat kebebasan DF, yaitu degree of freedom. Langsung ke rumus yang pertama, JKA antar kelompok. Nah, JKA ini rumusnya DF JKA sama dengan K minus 1. Nah, K ini adalah jumlah kelompok. Contoh, jika ada 4 kelompok, maka DF sama dengan 4 minus 1 sama dengan 3. Nah, yang di rumus kedua ada JKD. Nah, perbedaannya JKD sama JKA. JKA itu antar kelompok, JKD itu dalam kelompok. Nah, simpelnya seperti di PPT ini. JKA A itu antar dan JKD, nah D itu dalam. Oke. Nah, rumus JKD ini DF JKD sama dengan N min K. Nah, N ini adalah jumlah seluruh sampel. Nah, contoh, total sampel ada 40 dan ada 4 kelompok. Maka N-nya ini adalah 40 minus 4 kelompok tersebut. Nah, sama dengan 36. Contohnya seperti itu. Nah, dan di poin 3 di sini ada JKT. Rumusnya adalah DF JKT sama dengan N-1. Nah, JKT ini untuk menghitung apa sih, Mas? Jadi JKT ini untuk menghitung total dari JKA dan JKD. Nah, rumusnya adalah DF JKT sama dengan N-1 yang tadi saya bilang. Nah, langsung aja di sini N-nya tadi berapa? 40. 40 min 1 sama dengan 39. Oke, kita lanjut ke nilai rata-rata kuadratnya. Nah, RK. Nah, setelah proses jumlah kuadrat, nah, sekarang kita hitung RK-nya. RK juga ada dua rumus di sini. RKA. Tadi RKA, A-nya itu apa? Antar. Nah, dan ini RKD, D-nya itu dalam. Berarti RK ini rata-rata nilai kuadrat antar kelompok. Nah, dan yang RKD ini berarti rata-rata kuadrat dalam kelompok. Nah, rumusnya yang untuk RK ini JKA per DF JKA. Dan yang dalam kelompok ini rumusnya RKD sama dengan JKD per DF JKD. Nah, RKA menunjukkan variasi antar kelompok, sedangkan
RKD ini menunjukkan variasi di dalam kelompok. Nah, selanjutnya kita ke poin yang terakhir ya, F hitung. Nah, F hitung rumusnya adalah F hitung sama dengan RKA per RKD. Nah, jelas. Ketika semuanya udah dapat, kita lanjut ke F hitung ini. Nah, artinya kita membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat aktualnya ya, gambaran. Nah, ini slide berikutnya. Di sini kita membaca tabel ANOVA. Sini ada sumber variasi menunjukkan asal variasi, yaitu antar kelompok, dalam kelompok, dan total, ya kan? Nah, terus sini ada JK jumlah kuadrat. Nah, JKA ini antar kuadrat, yang JKD ini dalam, dan yang JKT ini total. Oke. Selanjutnya ada DK, DF yang tadi. Nah, ini dia DF, DK. Lanjut. Nah, selanjutnya ada RK, JKA K-1. Nah, JKD per N-K. Nah, F hitung RKA per RKD. F tabel. Nah, ini F tabelnya. Nah, F hitung tadi ini ya. Oke. Jadi kesimpulannya itu adalah ANOVA ini membandingkan variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok. Nah, seperti F hitung ini membandingkan RKA dan RKD-nya. Nah, maka nilai F hitung juga besar dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok-kelompok yang diteliti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Heru Mandadul Hadi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus pertama dengan penyelesaian cara manual. Oke, di sini diketahui bahwa efektivitas 3 model pembelajaran. Berarti ada 3 model pembelajaran, yaitu pemecahan masalah, discovery learning, dan juga inquiry. Terlihat dari skor prestasi belajar matematika ketiga kelompok yang dibelajarkan dengan model pembelajaran tersebut selama 3 bulan. Lakukan pengujian hipotesis perbedaan rata-rata signifikan 5%. Data prestasi belajar ketiga kelompok disajikan sebagai berikut. Oke, di sini kita harus menganalisis dulu nih apa sih yang ingin dicari dan apa saja faktornya dan juga apa saja variabelnya. Oke, di sini diketahui bahwa efektivitas 3 model pembelajaran yang dimana itu merupakan salah satu faktor atau satu-satunya faktor yang terdapat pada studi kasus ini, dan juga data prestasi belajar yang berarti variabel terikatnya. Oke, kita langsung masuk ke penyelesaian datanya. Oke, di sini diketahui bahwa terdapat 3 metode pembelajaran masing-masing dengan data prestasi dari ketiga kelompok. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu membuat hipotesis penelitian H0 dan H1. Yang dimana H0 yang berarti tidak ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry. Dan kemudian H1 yaitu sebaliknya, yang berarti ada perbedaan prestasi belajar matematika antara siswa yang dibelajarkan dengan ketiga metode pembelajaran tersebut. Jadi simpelnya bahwa H0 ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar, dan H1 ini adalah menunjukkan adanya perbedaan signifikan. Kemudian yang kedua adalah membuat hipotesis statistik, yang dimana dalam prinsip statistik H0 itu yang berarti mu1 sama dengan mu2 dan mu3, dan sebaliknya H1 sama dengan mu3
mu1 tidak sama dengan mu2 dan mu3. Oke, kemudian yaitu menentukan taraf signifikasi. Seperti yang diketahui pada soal tadi, bahwa taraf signifikasi yang dilakukan adalah 5% atau 0,05. Kemudian menentukan uji yang digunakan, yaitu uji ANOVA satu jalur, yang dimana hanya terdapat satu faktor, yang berarti menggunakan one way ANOVA. Kemudian kaidah pengujian. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka H0 ditolak, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian sebaliknya, jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 diterima, yang berarti tidak adanya perbedaan signifikan antar kelompok. Oke, yang pertama kita menentukan F hitung dan F tabel. Di sini saya membuat tabel penolong, yang dimana data dari masing-masing kelompok, yaitu X1 sebagai pemecahan masalah, X2 sebagai discovery learning, dan X3 sebagai inquiry. Di sini terdapat nilai total keseluruhan dari data dari masing-masing metode, yang dimana X1 itu 860, X2 itu 740, dan X3 adalah 710. Kemudian di sini ada X1 pangkat 2, yang berarti data dari X1 ini masing-masingnya dipangkatkan 2, yaitu 9 pangkat 2, yaitu 8100, dan seterusnya. Juga terdapat jumlah total dari masing-masing metode pembelajaran. Oke, di sini dapat diketahui bahwa X total atau jumlah total dari ketiga metode pembelajaran, yaitu 860 ditambah 740 dan juga 710, yaitu hasilnya 2310. Kemudian X kuadrat totalnya yaitu adalah 182.100. Oke, kita lanjut. Kemudian menentukan jumlah kuadrat untuk beberapa sumber variansi, yaitu total yang kita tandai sebagai T, juga antar sebagai A, dan juga dalam sebagai D. Oke, yang pertama itu adalah kita mencari jumlah kuadrat total dengan rumus sigma X total kuadrat dikurangi sigma X total dikuadratkan dibagi N total. Kita masuk sigma X total kuadrat ini kita gunakan dari yang sudah kita hitung tadi. Ya, ini ya. 182.100 dikurangi sigma X total dikuadratkan. Yang dari sini ya dikuadratkan dibagi N total. N totalnya itu adalah jumlah keseluruhan dari masing-masing responden dari tiap-tiap atau peserta dari tiap-tiap metode pembelajaran, yaitu karena ada 3 metode pembelajaran dan tiap-tiap metode ada 10 orang, berarti 3 kali 3 yaitu 30. Oke, berarti lanjut. Di sini sudah diketahui nih jumlah kuadrat totalnya itu 182.100 dikurangi 177.870, yaitu 4.230. Kemudian kita lanjut mencari jarak jumlah kuadrat antar kelompok. Yang diketahui rumusnya itu sigma X1 dikuadratkan dibagi N1, X2, X3, dan X total. Seperti yang sudah diketahui dari sini, kita langsung masukin aja nih X1 yaitu 860, X2 nya 740, dan X3 nya 710. Dan X totalnya itu yaitu 2310. N1 itu 10 ya kan tadi, dari tiap-tiap masing kelompok itu ada 10, 10, 10, dan total ada 30. Langsung kita hitung aja nih, dari 860 kuadrat itu 73.960 tambah 64.760 ditambah 50.410. Kemudian dari total ini dikurangi dengan 177.870 dari hasil 2310 kuadrat, yaitu hasilnya adalah 1260. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah kuadrat total dan jumlah kuadrat antar kelompok, kita juga harus mencari di mana jumlah kuadrat dalam kelompok tersebut, yaitu rumusnya JKT dikurangi JKA. Sebagaimana JKT sudah diketahui nih, 4.230 dikurangi dengan JKA yaitu 1.260, yang hasilnya adalah 2.970. Dan kita lanjut mencari nilai derajat kebebasan ya, atau kita istilahkan dengan DKT, DKA, dan DKD. Sama seperti tadi, DKT yaitu derajat kebebasan total, DKA yaitu derajat kebebasan antar kelompok, dan DKD adalah derajat kebebasan dalam kelompok.
Kemudian kita masuk ke DKT atau derajat kebebasan total, yaitu NT atau yang tadi 30 yaitu dari jumlah keseluruhan responden dari tiap-tiap metode pembelajaran dikurangi 1, yaitu kita dapat 29. Kemudian kita masuk ke derajat kebebasan antar kelompok, yaitu K atau jumlah dari metode yang ada, yaitu 3 dikurangi 1, yaitu 2. Kemudian DKD, yaitu DKT dikurangi DKA, 29 dikurangi 2, yaitu 27. Kemudian kita juga mencari nilai variansi. Yang pertama kita ada mencari variansi dalam kelompok, yaitu rumusnya JKD dibagi DKD. Karena kita tadi sudah menghitung, yaitu JKD-nya itu 2970 dan DKD-nya itu 27. Langsung aja dibagi, yaitu dapatnya 110. Kemudian kita mencari variansi A dengan rumus JKA dibagi DKA, yaitu 1260 dibagi 2, yaitu kita dapatkan variansi antar kelompoknya, yaitu 630. Kemudian kita masuk ke menghitung nilai F hitung. F hitung yaitu dengan rumus variansi A dibagi dengan variansi D. Kita sudah dapatkan tadi variansi A-nya yaitu 630 dibagi dengan 110 atau variansi D, yaitu kita dapatkan F hitungnya adalah 5727. Kemudian setelah kita menentukan F hitung, maka kita sekarang adalah mencari F tabel. Yang dimana di sini saya menggunakan tabel F dengan signifikasi 5% atau 0,05 seperti yang disebutkan pada soal studi kasus tadi. Yang dimana kita ini harus menentukan apa sih pembilang dan penyebutnya untuk menggunakan si tabel F ini. Di sini diketahui bahwa DKA yaitu pembilang, DKA yang tadi juga DKD dengan nilai 27 sebagai penyebut. Kita langsung aja nih, pembilangnya itu 2 yaitu DKA dan penyebutnya itu 27. Berarti kita tarik garis nih 2 sampai ke 27, maka didapatkan 3,35. Di sini F tabel itu sebagai F dalam kurung alfa signifikasi DKA, DKD. Setelah kita dapatkan dari 3,35 ini, kita sesuaikan dengan jumlah desimal yang pada 5727 ini, sehingga 3,35 kita jadikan sebagai 3,350. Kemudian di sini ada tabel ragam ANOVA one way. Di sini sih sebagai tabel pembantu setelah yang kita hitung tadi, yaitu ada antar kelompok, dalam kelompok, dari mulai JK-nya, kemudian DK-nya, variansinya, F hitungnya hingga F tabelnya. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan bahwa F hitungnya adalah 5727 itu lebih besar daripada F tabel yaitu 3350. Maka H0 ditolak, artinya sebagaimana tadi H0 ditolak bahwa artinya adalah adanya perbedaan prestasi belajar matematika antar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran pemecahan masalah, discovery learning, dan IQ reading. Sekian, terima kasih. Kita di sini bakal lanjut ke studi kasus 2. Di sini kita bakal gunain metode SPSS di studi kasus kedua ini. Oke, yang dari studi kasusnya yaitu data hasil ujian tengah semester UTS statistik dari mahasiswa menggunakan metode A, B, dan C. Dan di sini kita sudah tahu dari nomor responden, metode A, metode B, dan metode C. Kita udah dapat datanya. Terlanjut. Jadi gimana sih cara penyelesaian cara SPSS-nya? Yang pertama yaitu adalah buka editor IBM SPSS. Itu klik file, lalu sorot new dan klik data. Yang kedua yaitu klik variable view. Pada baris pertama kolom name, ketikkan responden pada kolom desimal. Set angka ke 0, kemudian pada baris kolom name ketikkan metodenya itu apa. Oke. Kita lanjut ke cara ketiga yaitu klik kolom value ini. Jadi pada kolom value ini kita klik di tombol di ujung kanan dan nanti akan muncul kotak dialog seperti di atas yang ditunjukkan di gambar. Pada kotak value ketikkan 1. Pada kotak label ketikkan metode 1 lalu klik add. Ulangi dengan cara yang sama dengan 3 metode. Jadi
1 sama dengan metode A, 2 sama dengan metode C, dan 3 itu dengan metode C dan seterusnya. Oke. Di cara keempat ini tuh apa sih? Kita kan udah dapet tuh tadi dari data-datanya. Nah, di sini kita klik data view. Lalu kita masukin seluruh data responden pada kolom responden ke kolom metode. Ketikan 1 untuk metode 1, ketikan 2 untuk metode 2, dan seterusnya. Ya, dan tahap kelima itu seluruh data responden dan metode selesai di input. Setelahnya klik analyze, terus habis itu pencet sort compare means, lalu pilih metode one way ANOVA, karena di sini kan kita lagi ngebahas tentang one way ANOVA. Lalu ketika kita sudah mencet one way ANOVA, kita pindahkan variabel responden ke kotak dependent list, kemudian metode ke kotak faktor seperti gambar yang ada di kanan. Lanjut ke cara ke-6. Selanjutnya klik post HOC, maka akan muncul dialog berikut. Yang pertama itu yang kita bakal gunain itu ada LSD, Turkey, dan kita use the same significant level alpha as the setting of action. Ya, yang pertama itu dan selanjutnya kita tinggal pencet continue. Dan cara ketujuh itu, nah ketika kita sudah melakukan cara tadi, itu bakal muncul outputnya, yaitu mulai dari between group, within group, dan totalnya. Dari sum of square, df, min square, f, sins. Jadi dari tabel ANOVA ini diperoleh nilai sebesar 69,89 dengan nilai sig 0,003. Nah, artinya apa sih dengan f hitung sebesar 6989 dengan nilai sig 0,03? Jadi artinya maka tolak HO dan terima H1 dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan penjualan produk dengan metode 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan nilai penjualan di antara ketiga metode tersebut. Nah, karena terdapat perbedaan, kita perlu melakukan uji lanjut dengan uji LSD dan uji HSD atau uji Turki. Yang pertama itu kita harus memperhatikan output dari hasil uji LSD dan HSD. Seperti yang ditunjukkan pada tabel atau post HOC test yang menunjukkan bahwa perbandingan dari metode A, B, dan C itu bakal dibandingkan secara satu persatu, mulai dari mean difference, STD error, sig, 95, confidence interval, lower bound, upper bound, dan sebagainya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara untuk melakukan uji ANOVA one way secara SPSS. Nah, di sini saya sudah memiliki data, yaitu responden sama metode. Ada 3 metode, yang dimana setiap metodenya itu ada responden masing-masing. Nah, untuk variabel view-nya itu pertama kita buat responden yang dimana tipenya itu numerik 8, desimalnya kita nolkan, terus value-nya kita missing non, kolom 8. Kita di sini measure-nya menggunakan scale. Terus buat metode sama, namun di value-nya itu kita buat di sini satu di data view itu kita buat menjadi metode A. Jadi kita buat satu, labelnya kita buat metode A. Terus 2 kita buat metode B. Dan 3 kita buat metode C. Oke. Terus kita pencet OK. Lalu di data view kita klik analyze, lalu compare means, terus kita cari yang namanya itu one way ANOVA. Sebentar, ada di sini kita taruh respondennya di dependence list dan metodenya di faktor. Terus kita buat post hoc, LSD-nya kita nyalain, dan Turkey-nya kita nyalain. Jadi kita menggunakan tools LSD dan Turkey. Terus kita continue, lalu kita pencet OK.
di sini di ANOVA kita memiliki jarak antar grup itu 16,764 dengan rata-rata minnya itu 8,382, dan dari ANOVA-nya itu kita memiliki signifikan 0,03 yang dimana itu adalah perbedaan signifikan di antara responden. Lalu di sini ada beberapa comparison. Yang pertama itu yang saya bilang tadi, ada namanya tools Tukey sama tools LSD, yang dimana di sini kita mengkomparkan antar metode, yang dimana metode awal A ke B dan A ke C, lalu B ke A, B ke C, C ke A, C ke B. Lalu di sini kita lihat nilai yang tidak minus. Yang pertama itu ada A ke B dengan rata-rata perbedaan 1,667, signifikannya 0,02. Di sini ada keterangan bahwasanya perbedaan rata-rata itu ada di level 0,05. Jadi kalau misalnya di bawah 0,05, jadi kalau misalnya di bawah 0,05 berarti dia signifikan. Jika di atas 0,05 berarti tidak signifikan, yang dimana jarak perbedaannya itu sama-sama, tidak bisa dibedain. Nah, jenis responden itu sama, hampir sama. Lalu di sini ada dari responden Tukey SSD-nya, yang dimana ini homogeneous, cuma satu. Oke, mungkin sampai situ aja bisa saya jelaskan.